semua manusia itu tertidur. Idza matu intabahu. Saat dia mati, barulah dia sadar bahwa selama ini saya tertidur. Di dalam tidur itu kan kita bergulat dengan mimpi. Nah, orang yang tidak sadar di dalam mimpi itu akan menghukumi dirinya sesuai dengan apa yang ada di dalam alam mimpi itu. Ketika dia sedih, ikut sedih. Ketika dia jengkel, ikut jengkel. Ketika dia sakit, ketika dia tersenyum karena bahagia dan sebagainya, itu terlihat real di alam mimpi. Begitu ketika kita bangun tidur, apa yang kita alami, apa yang kita bilang real di dunia mimpi, ternyata tidak real. Itulah yang dikatakan Nabi, semua manusia tertidur. Ketika kita bangun, barulah kita sadar kalau selama ini saya mimpi. Nah, yang dimaksud mimpi itu seperti apa? Yang dimaksud bangun itu seperti apa? Saat saya berbicara, teman-teman kan hanya menyaksikan penampilan dari gambarnya Pardamian, kita Pardamian. Jadi experience itu digital ini kan saya bisa mengubah-ubah bentuk saya seperti ini kan, tapi yang berbicara di sana kan tetap si Pardamian itu kan, dan atau bisa saya ubah juga gambar siapa di situ ya, bisa-bisa saja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Dialog Maya. Kita sudah lama nggak ketemu nih, by the way. Senang sekali melihat muka-muka yang selalu ingin belajar, selalu ingin mendapatkan apa sih yang sebenarnya yang kita kenal sebagai diri kita sejati itu. Senang sekali Reza Bima bisa memandu acara pada malam hari ini, dan tentu saja sudah ada Bang Dame dan juga Mas Hasan yang kita akan bersama-sama untuk belajar sekali lagi bagaimana cara kita mengenali maya, apa itu maya, dan bagaimana cara kita kalau sudah terjebak maya apa yang harus kita lakukan. Nah, ini kan kalau kita lihat ke belakang gitu ya, maya itu kan berasal dari dua suku kata, yaitu ma atau tidak dan ya itu. Jadi maya kan berarti yang bukan itu. Diartikan demikian karena ini merupakan tenaga Tuhan ya yang menyebabkan para makhluk hidup nih lupa pada hakikat dirinya, pada roh sejatinya gitu ya. Dan para makhluk ini juga menganggap badan jasmaninya ini yang dipanggil si A ini, yang dipanggil si Reza ini adalah dirinya sendiri atau dirinya yang sejati. Nah, sekali lagi terima kasih sudah bergabung, dan sebelum kita mulai marilah kita hening sejenak yang diikuti dengan Al-Fatihah. Silence, dimulai. Al-Fatihah. Ya. Amin, 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 amin. Terima kasih. Silakan untuk Mas Hasan atau Bang Dame yang akan mulai lebih dulu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dipersilakan Mas Hasan dulu. Silakan Ustadz Hasan. Masih di mute ya. Terima kasih Mas Reza, terima kasih Bang Dame, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita selama hampir 2 tahun COVID, kita nggak bisa adain dialog maya, semuanya sibuk dengan mayanya masing-masing. COVID begitu menyita pikiran kita, seolah-olah diguncang dengan ketakutan dan sebagainya. Nanti kalau kita sadari, ternyata ketakutan itu hilang begitu saja. Kayak orang
yang mimpi dikejar anjing, begitu dia lari luar biasa, sampai kemudian lompat sana lompat sini, menghindar sana menghindar sini. Tiba-tiba ketika dia bangun, oh ternyata saya hanya bermimpi. Itu sedikit mungkin mengingatkan kita tentang diskusi kita tentang dialog maya yang dahulu. Dan mungkin kita akan pertajam, kita ulangi lagi, bahkan mungkin kita sadari, ternyata aku ini real atau enggak sih? Yang real saya, apanya saya? Apakah fisik saya, apakah pikiran saya, apakah keluarga saya, sosial dan sebagainya. Nah, ini yang ingin nanti kita bongkar. Tetapi ingat bahwa Maya di semua tradisi membicarakan ini, dan kita tidak spesifik hanya membahas Maya ini dalam kajian Islam, mungkin kita juga akan bahas dalam kajian Vedanta, Hindu, dan sebagainya, yang ketika kita amati ternyata teks-teks itu nyambung, membahas tentang Tuhan dan selain Tuhan. Sebelum kita mulai, saya sendiri Muhammad Hasan yang nanti akan memaparkan materi, nanti akan diikuti Bang Damik, dipertajam lagi untuk dipaparkan lebih luas lagi, dan nanti materi-materi itu bisa kita diskusikan juga bersama, kita bisa tanya jawab dan kita bisa diskusi apa yang tidak paham dan apa yang perlu sharing. Saya share screen materi Maya pada malam hari ini. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mengawalinya dengan hadis Nabi yang sangat populer. Tapi mungkin kalau kita tidak teliti, mungkin kita tidak mendapati hadis ini ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, Innan nasa niyamun. Semua manusia itu tertidur. Idza matu intabahu. Saat dia mati, barulah dia sadar bahwa selama ini saya tertidur. Kayak tadi saya katakan bahwa nanti malam nih, sebentar lagi kita tidur. Di dalam tidur itu kan kita bergulat dengan mimpi. Nah, orang yang tidak sadar di dalam mimpi itu akan menghukumi dirinya sesuai dengan apa yang ada di dalam alam mimpi itu. Ketika dia sedih, ikut sedih. Ketika dia jengkel, ikut jengkel. Ketika dia sakit, ketika dia tersenyum karena bahagia dan sebagainya, itu terlihat real di alam mimpi. Bahkan kalau kita mimpi kan kita berharap ketemu artis idola kita kan. Kita ketemu sama, bahkan pengen ketemu Nabi Muhammad dan sebagainya. Nah, begitu ketika kita bangun tidur, apa yang kita alami, apa yang kita bilang real di dunia mimpi, ternyata tidak real. Itulah yang dikatakan Nabi. Semua manusia tertidur. Bahkan kita ini lagi dialog, kita ini lagi ngobrol bareng di dialog Maya. Sadar atau enggak? Kita itu statusnya sama seperti kita mimpi. Kehidupan ini layaknya mimpi saat kita tidur. Nah, ketika kita bangun, barulah kita sadar kalau selama ini saya mimpi. Nah, yang dimaksud mimpi itu seperti apa? Yang dimaksud bangun itu seperti apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Ini juga dikatakan oleh sufi terkenal Syekhul Akbar Ibnu Arabi yang menguatkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Dunia ini adalah ilusi, kata Ibnu Arabi. Dunia ini adalah maya. Ia tidak mempunyai eksistensi hakiki. Dia sebenarnya nyata nggak sih? Dia sebenarnya tidak nyata, kalau kata Ibnu Arabi. Makanya nanti kita teliti dunia yang kita tempatin ini, dunia yang kita sehari-hari berpijak, bahkan menjalani hidup, apakah benar ini real atau bukan? Bahkan saya lanjutkan lagi, Ibnu Arabi mengatakan, ketahuilah bahwa diri kalian sendiri adalah ilusi, atau maya. Semua yang kalian persepsi dan katakan pada diri sendiri, ini bukan aku, juga maya.
Jadi keseluruhan alam eksistensi ini adalah maya di dalam maya. Mungkin kita sendiri bertanya-tanya ya, yang dimaksud maya itu apa? Karena ada orang-orang yang salah memahami tentang maya. Maya dianggap tidak real satu sisi. Maya dianggap illusion, berarti namanya illusion ya, ya terus apa dong kita ngejalani kehidupan ini? Toh nggak ada gunanya, ilusi aja. Ada yang memahami seperti itu. Bahkan apatis dengan dunia juga banyak. Nah, apakah maya yang dimaksud oleh Nabi, yang dimaksud oleh Ibnu Arabi itu seperti itu? Nah, kita akan bahas. Al-Quran mengajari kita bahwa satu-satunya cara untuk bisa kita meneliti dan membedakan maya dan yang nyata itu hanya dengan satu kata, yaitu Al-Furqan. Makanya Al-Quran disebut juga sebagai Al-Furqan. Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan. Al-Furqan itu maknanya apa sih? Discernment. Jadi daya untuk membedakan. Nah, daya untuk membedakan ini kan sudah ada dalam diri manusia masing-masing kita. Makanya bedakanlah, selalu kita self-inquiry kalau kata Bang Dame ya. Meneliti ke dalam diri, mana yang nyata, mana yang maya. Mana yang real, mana yang illusion. Dalam ayat Quran dikatakan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi saat al-haq itu datang, katakanlah ketika al-haq itu datang, wa zahaqal batil, ilusi itu pasti lenyap. Dalam terma keislaman mungkin al-haq dimaknai sebagai Tuhan, al-batil dimaknakan sebagai kejahatan, keburukan, kemunafikan, ilusi atau sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu, yang ilusi itu memang tidak ada, memang pasti lenyap gitu loh. Kita mungkin hiruk pikuk dalam dunia perpolitikan kan tahu kan bagaimana yang kemarin kita hiruk pikuk Sambo dan sebagainya. Bagaimanapun yang namanya maya, bagaimanapun yang namanya ketidakbenaran, bagaimanapun yang namanya illusion, illusion itu kan tidak real kan? Pasti kebongkar juga, pasti akan hilang juga, pasti akan diketahui juga kan. Nah, kebenaran atau al-haq, the truth, al-batil, illusion, itu sesuatu yang seolah-olah dilawankan. Makanya untuk memahami al-haq dan al-batil, yang real, yang the truth dan ilusi itu, kita bisa mungkin petakan begini. Jadi reality atau yang real itu dalam tradisi agama disebut sebagai Tuhan, Allah. Dalam agama tertentu disebut Brahman, dalam agama tertentu disebut Sang Hyang, Widi, dan sebagainya. Lawan dari reality itu bukan maya, tapi nothingness. Nyata, lawannya pasti ketiadaan, tapi ada hal di tengahnya. Nah, ini yang penting. Nah, ini yang jadi kunci pembahasan malam ini. Jadi, antara yang nyata sama yang tiada, itu ada barzah, ada keberadaan yang menjembatani antara ada dan tiada. Kalau dulu ada lagu antara ada dan tiada, ya Mas Jaya. Nah, kenapa dia ada dan tiada? Di satu sisi dia itu terlihat nyata, di satu sisi kalau kita teliti ternyata tidak benar-benar nyata. The reality, Allah atau kita sebut sebagai Al-Haq, Tuhan, Sang Nyata atau Sang Sadar dan sebagainya itu, ketika dia mencipta menjadi ciptaan ini, ciptaan itu lebih nyata dari Tuhan atau sebenarnya Tuhan itu yang nyata,
ciptaan itu adalah shadow-nya Tuhan. Ciptaan itu adalah mayanya Tuhan. Kalau kita pertanyakan seperti itu, status ciptaan atau status alam, status kita manusia, itu sebenarnya kan menempati posisi maya ini. Benar kata Nabi bahwa dunia ini, alam ini, bahkan kita ini, itu sebenarnya maya. Illusion. Yang dimaksud illusion itu bukan tidak ada. Illusion itu antara ada dan tidak ada. Kenapa dia ada? Karena dia itu diciptakan dari yang ada. Kalau ada dua, ada dan ada, nggak mungkin. Karena yang ada itu tunggal. Yang ada itu tauhid. Islam mengatakan bahwa Allahu Ahad. Allah itu tunggal. The reality is one. Makanya ada konsep oneness, ketunggalan. Nah, terus gimana dong kita saksikan alam, di situ ada gunung, di situ ada langit, di situ ada matahari dan sebagainya. Nah, berarti Allah salah satu dari itu. Nah, ini kalau kita tidak paham antara yang nyata sama yang maya, itu pasti kita ada dalam kebingungan. Makanya disindir dalam Al-Quran ketika orang-orang mengatakan innallaha salisu salasa. Tuhan itu di antara tiga itu. Ada Tuhan, ada anak, ada Ruhul Kudus. Itu kan sudah cerita klasik ada di Quran. Nah, orang-orang yang terhijab, orang-orang yang tidak sadar, itu menempatkan Allah salah satu dari yang tiga itu. Nah, ini salah. Allah adalah satu-satunya sang nyata. Allah adalah satu-satunya keberadaan. Nah, bagaimana terus ketika kita melihat langit, gunung, dan sebagainya. Nah, itulah maya. Maya, gampangnya ya, shadow of God. Bayang-bayang Tuhan. Dhillullah, kalau kata Ibnu Arabi, dhillullah. Shadow of God. Namanya shadow, ketika kita berjemur di matahari ya, siang hari, namanya bayangan, kita sebut real, iya. Kita sebut tidak real, juga iya. Antara ada sama tidak ada. Kenapa bayangan itu real? Karena ada objek yang menjadi sandaran dari bayangan itu. Tapi kalau nggak ada objek, ya nggak real. Kan begitu. Statusnya begitu. Makanya ketika Nabi mengatakan dunia ini layaknya mimpi, maya, itu kita bisa lihat dunia ini real, tapi satu sisi juga tidak real. Makanya barza antara ada dan tidak ada. Makanya posisi maya itu di tengah-tengah. Nah, itu terkait realitas maya itu seperti apa. Nanti kita bisa kulik lebih dalam. Nah, sekarang definisi maya. Tadi Mas Eja juga sudah sedikit mengulas apa itu maya. Maya dari kata ma sama ya. Tidak itu. Kan ada kata tidak menegasikan, ada kata isbat, yaitu menetapkan. Seperti la ilaha illallah. Tidak ada yang real, tidak ada yang ilah, tidak ada yang berkuasa, illallah. Satu sisi juga menetapkan ada yang berkuasa, yaitu Allah. Memang posisi tengah itu serba salah. Posisi tengah itu memang membingungkan. Makanya maya dalam tradisi Sanskerta itu ada dua hal. Satu, maya itu daya power atau daya kekuatan Tuhan. Supernatural power atau divine power. Nah, ketika maya ini dimaknakan sebagai divine power atau kekuatan adik kodrati Tuhan, maya ini disebut sebagai sakti. Tapi ketika maya ini sudah menampil, maya ini kemudian mencipta menjadi sebuah ciptaan, realitas ciptaan atau realitas maya yang tadi ada di tengah itu bisa mengelirukan. Kalau kita fokusnya pada dunia, tidak sadar pada Tuhan, maya itu bisa mengelirukan.
Nah, maya yang sifatnya mengelirukan ini disebut sebagai lila. Ingat ada dua hal, sakti sama lila. Karena Tuhan itu powerful, Tuhan itu mempunyai kekuatan, maka dia bisa mencipta. Nah, ciptaannya ini, karena ciptaannya itu terlihat real, dia anggap bahwa yang real itu ciptaannya, Tuhannya nggak real. Malah kan gitu kan, bisa mengelirukan. Makanya disebut sebagai lila. Sakti sama lila. Dia terlihat nyata, padahal sebenarnya tidak nyata. Yang nyata hanyalah Tuhan. Yang nyata hanyalah Allah. Dunia seisinya, langit dan bumi, sebenarnya tidak nyata. Yang nyata hanyalah Allah. Only Brahman is real. Kalau kata Vedanta seperti itu. Hanya Tuhan yang real. Dunia itu illusion. Illusion itu sebenarnya dimaknai antara nyata sama tidak nyata. Dia terlihat nyata karena Tuhan di situ. Dia dianggap tidak nyata karena ketika kita melihat only manifestation, only projection, itu tidak nyata. Nah, kata-kata maya ini itu similarnya banyak. Tapi nanti kita bisa bahas. Karena menarik sekali. Maya ini bisa mengelirukan kita juga. Nah, satu sisi maya disebut sebagai imajinasi. Saat kita Mas Eja pekerja kreatif, Mas Eja kan pekerja kreatif kan, nyari ide, terus kemudian mengkonsep ide. Dengan daya apa itu? Pasti menggunakan daya imajinasi. Kalau udah dapat ide, ditulis dan sebagainya, nah itu kan alam imajinasi kita manifest jadi keberadaan imajinal. Awalnya keberadaan imajinal ada di pikiran kita, ada di ruang imajinatif kita. Tapi begitu kita tuliskan, itu kemudian manifest. Itu kan sama. Jadi power. Dari awal manusia itu dibekali power itu. Power untuk kreatif, untuk mencipta. Makanya anak-anak kecil yang masih suci, yang masih kemudian belum terkontaminasi oleh dosa, dalam bahasa agama disebut dosa, itu imajinasinya kreatif. Nah, makanya anak-anak kecil mohon maaf Mas Eja, jangan dikotori oleh kotoran-kotoran yang sifatnya menjerumuskan. Ini kan kita kalau di Islam nyebutnya dosa gitu. Nah, maya juga bisa dimaknakan sebagai illusion. Maya bisa dimaknakan sebagai dream, fantasi, delusion, sama halusinasi. Hallucination. Jadi ketika kita nyebut maya, itu turunannya banyak. Apakah maya itu maknanya dream, maya maknanya illusion, maknanya fantasi dan yang lain-lain, nanti kita teliti. Nah, dalam bahasa Arab, maya itu sepadan dengan kata khayal. Jadi, kalau kita menghayal, berarti kan menciptakan maya, menciptakan gambar imajinal di dalam pikiran kita. Nah, status gambar imajinal itu seperti apa? Di satu sisi kita bisa melihatnya real, tapi di satu sisi kalau nggak ada orang yang berimajinasi, tidak akan pernah ada gambar imajinal itu. Makanya maya di situ keberadaannya itu barzahi, barzah di antara real sama antara tidak real atau illusion. Makanya disebut sebagai illusion. Nah, untuk itu makanya yang real, Tuhan yang maha benar itu the truth. Kalau Bang Damit senang menggunakan kata the awareness itself gitu kan, atau sang sadar itu ketika dia mempunyai daya divine power itu kemudian mencipta menjadi ciptaan kosmos. Makanya kemudian kita sebut sebagai maya kosmik. Jadi seluruh alam ini itu adalah mayanya Tuhan. Tetapi tidak hanya sebatas maya kosmos, tapi maya itu juga menampil dalam diri manusia. Makanya jadi maya personal. Di dalam diri manusia akhirnya kita menciptakan shadow-shadow lagi.
namanya maya di dalam maya, maya di dalam maya lagi, maya di dalam maya lagi. Nah, penjelasannya seperti itu. Jadi, kalau dalam tasawuf, maya itu dibagi dua. Ada al-khayal al-munfasil, dan dua maya atau al-khayal al-muttasil. Apa sih maya kosmik atau maya personal itu? Yang pertama yaitu maya kosmik atau al-khayal al-munfasil. Al-khayal al-munfasil yaitu maya yang terpisah dari keberadaan diri kita. Saya sama langit kan terpisah. Saya sama bulan terpisah. Saya sama matahari terpisah. Al-munfasil itu maknanya terpisah. Jadi maya yang terpisah dari keberadaan manusia dan terhubung dengan Tuhan. Karena langit bumi seisinya itu ciptaan Tuhan, maka dia selalu terhubung dengan Tuhan. Nanti ada ayatnya yang sangat menarik. Nanti kita teliti. Nah, maya ini, maya kosmik itu adalah penampilan Tuhan, penampilan realitas dalam bentuk yang unik. Tuhan kemudian berimajinasi, Tuhan kemudian mempunyai daya kreatif itu menampil kreativitasnya menjadi bulan, menjadi matahari, menjadi bumi, bahkan menjadi seisi semesta ini. Nah, itu kan penampilan khas, penampilan unik, penampilan yang kreatif. Nah, maya ini disebut maya kosmik, bahwa Tuhan itu selalu mencipta, Tuhan selalu mencipta, Tuhan selalu mencipta. Tetapi maya ini juga bisa menjadi hijab bagi orang-orang yang tidak sadar. Jadi ia menjadi hijab bagi orang yang tidak sadar. Jadi ketika Tuhan menampil, Tuhan mencipta langit, bumi, gunung, dan sebagainya, manusia yang tidak sadar, itu sadar pada gunungnya, tidak sadar pada Tuhannya. Nah, orang-orang yang seperti ini kan orang yang terhijab oleh maya. Banyak sekali, termasuk kita mungkin ya. Setiap hari kan kita menjalani hidup dari bangun pagi, kemudian cek-cek status Instagram, itu kan. Akhirnya apa? Jadi kita tidak sadar pada Tuhan, tapi kita sadar pada keseharian kita, Instagram, Facebook, dan sebagainya, kerja dan sebagainya. Kita tidak sadar bahwa semua yang menampil, bahkan termasuk kita ini, itu adalah maya atau tampilan daripada Tuhan. Tetapi bagi orang yang sadar, penampilan ini, alam semesta ini adalah tanda paling nyata, ayat paling nyata untuk orang-orang yang sadar pada Tuhan. Dalam surat Al-Imran ini saya kutip ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Merupakan ayat, merupakan tampilan yang paling nyata bagi orang-orang yang berakal. Al-bab itu bisa diartikan dari kata bab atau lub, orang yang membuka diri. Lub, orang yang melihat dari inti diri. Itulah yang bisa melihat atau menangkap ayat penampilan Tuhan. Tapi bagi orang yang nggak bisa melihat itu, ya dia melihat fenomena ini ya dianggap bahwa sesuatu yang normal dan tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu kan. Nah, kita lanjut. Karena maya itu terhubung dengan sang real atau sang nyata yaitu Tuhan, maka langit dan bumi terlihat nyata dan mempunyai efek nyata. Nah, ini jangan salah. Kata orang, katanya dunia ilusi, katanya duit ilusi dan sebagainya kan. Tapi kok kalau nggak punya duit galau ya? Kok kalau ditampol orang sakit ya? Itu kita salah memahami. Jadi semua
langit, semua fenomena, langit dan bumi dan sebagainya itu terhubung dengan Tuhan. Makanya dia terlihat real. Makanya dia efeknya nyata, real. Jadi jangan ngomong bahwa, oh dunia kan ilusi. Aku nggak butuh makan, aku nggak butuh minum dan sebagainya. Itu pemahaman yang salah tentang ilusi. Ilusi atau dunia seisinya, langit dan bumi, itu merupakan penampilan Tuhan yang paling nyata karena dialah satu-satunya maya yang masih terhubung dengan Tuhan. Karena manusia belum tentu terhubung kesadarannya pada Tuhan. Nah, itu nanti akan dibahas pada maya yang kedua. Tapi pada saat yang sama, langit, bumi, dan semuanya itu fana atau terlihat tidak nyata kalau kita sadar pada Tuhan. Kalau kita hening, sadar pada Tuhan, sadar pada keheningan, sadar pada kesadaran kita yang paling dalam, sebenarnya yang kita sebut langit, bumi, dan sebagainya, itu kan menghilang dari diri saya. Disitulah dikatakan bahwa dunia seisinya itu hanya mimpi, dream. Makanya ketika kita sadar pada Tuhan, alam itu illusion. Illusion tidak real. Tapi kita kalau sadar pada alamnya, Tuhannya yang ilusi. Makanya kan ada pertentangan itu. Nah, maya kosmik ini bisa kita lihat pada alam ini. Semua yang ada di langit, bumi termasuk manusia adalah maya, yaitu penampilan Tuhan. Nah, ini yang saya sebut sebagai ayat yang luar biasa. Mungkin nanti bisa dipertajam oleh Bang Ram. Dalam surat Ar-Rahman ayat 29 sampai 30 dikatakan, Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yaumin huwa fi syak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini perlu dicatat mungkin ya nanti. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Langit dan bumi, semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya. Kulla yaumin huwa fi syak. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Setiap waktu Tuhan itu maha kreatif. Setiap waktu Tuhan itu produktif. Maksudnya apa sih ayat ini? Jadi, kita tadi sudah jelaskan bahwa langit dan bumi itu kan tidak pernah eksis kalau tidak ada Tuhan. Jadi setiap saat keberadaan langit dan bumi, seluruh isi langit dan bumi selalu minta kepada Tuhan untuk dia itu bisa terlihat eksis. Langit dan bumi itu nggak mempunyai keberadaan yang mandiri. Untuk itu, ketika langit dan bumi bisa terlihat eksis, harus minta. Bahasanya luar biasa. Bahasanya minta kepada Tuhan untuk aku biar tetap eksis, terlihat. Sebenarnya yang terlihat siapa nanti kan? Nah, dari situlah kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari atau setiap saat Tuhan itu selalu kreatif mencipta gitu kan. Kalau bahasa Mas Eja lagi nggak ada ide nih, berarti ketika lagi nggak ada ide, berarti kan nggak ada ciptaan. Langit dan bumi yang ada di pikiran Mas Eja ini kosong, nggak eksis kan. Makanya untuk tetap eksis, idenya itu harus mencipta. Makanya kulla yaumin huwa fi syak. Setiap saat Tuhan itu sibuk. Setiap saat Tuhan itu kreatif dan produktif mencipta. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Kamu ada ini kan Tuhan selalu mencipta. Kalau enggak Tuhan produktif, kreatif, kamu tiba-tiba nggak sadar bahwa kamu itu ada. Demikian juga, ini contohnya mungkin anak muda ya. Kalau anak muda itu nggak kreatif, produktif gitu kan, nggak sibuk dalam arti kreatif dan produktif itu, pasti kantongnya kempes, ya kan? Makanya selalu kreatif, selalu produktif, itulah yang dilakukan oleh Tuhan.
Dia selalu mencipta. Makanya langit tidak pernah bubar, bumi tidak pernah bubar karena Tuhan selalu mencipta, selalu kreatif. Nah, dari konteks inilah nikmat mana nikmat Tuhan yang mana lagi yang kita dustakan. Kita selalu dikasih nikmat, selalu disirami oleh kenikmatan, selalu dieksiskan, selalu dinyatakan. Satu lagi ayat wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Tuhan tidak pernah main-main dalam menciptakan semua ini. Dia benar-benar detail. Dia benar-benar kreatifnya itu sampai pada tahap detail gitu. Nggak pernah main-main. Makanya ketika kita mengubah-ubah ciptaan Tuhan, berarti kita menganggap Tuhan itu menciptakan kita main-main. Enggak. Ma khalaqnahum illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Jadi kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, dengan benar, dengan kebenaran, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Allah tidak pernah main-main mencipta langit, bumi, manusia, dan sebagainya. Dia menciptakan dengan detail seluruh daya, kualitas, dan seni yang maha tinggi. Ini luar biasa. Nah, itu menjelaskan tentang maya kosmik. Jadi seluruh alam ini harus kita ingat itu penampilan terbaik Tuhan. Ketika langit, bumi, dan seisinya ini penampilan terbaik Tuhan, kenapa kita nggak sadar? Itu kan tanda paling nyata. Tapi itu akan terbantahkan kalau kita memahami yang kedua ini, maya personal. Ternyata sehari-hari dikatakan ini adalah ayat Tuhan, ini tanda Tuhan yang paling nyata. Ternyata kita nggak sadar. Kenapa? Karena ada maya yang kedua ini, maya personal. Dalam bahasa Arabnya, al-khayal al-muttasil. Jadi maya yang terhubung dengan kesadaran manusia. Kalau tadi maya yang sifatnya kosmik, yang kedua ini maya yang berhubungan dengan kesadaran manusia. Jadi maya yang terhubung dengan kesadaran manusia sebagai fakultas imajinasi. Tadi sudah disinggung. Ia bisa mengalirkan daya kreatif Tuhan sebagai daya imajinasi al-quwah al-khayaliyah yang menciptakan karya-karya indah sebagai refleksi kualitas ketuhanan. Bukan hanya Tuhan aja yang bisa mencipta langit dan bumi yang kreatif ini, manusia juga dititipi daya itu. Daya khayal atau daya maya tadi. Yang dengan daya itu, kita itu bisa menciptakan layaknya Tuhan mencipta langit dan bumi. Kita juga bisa mencipta. Tapi shadow-nya Tuhan, gitu kan. Refleksi dari kualitas ketuhanan sudah ada inherent dalam diri kita. Kita mau menggali itu atau enggak? Atau justru nanti kita terjebak pada maya-maya personal kita. Ini kan tantangannya itu. Karena bukan hanya daya kreatif aja yang sebenarnya masuk atau inherent ada dalam diri kita, tapi pikiran kita itu juga bisa menciptakan shadow lagi. Tapi shadow-nya itu jauh dari realita. Jadi maya tadi kita bisa menciptakan daya kreatif sebagaimana refleksi kualitas ketuhanan, tapi sekaligus bisa menciptakan ilusi pikiran yang terpisah dari realitas yang hakiki itu. Makanya di sini Ibnu Arabi mengatakan kita ini sudah ilusi, tapi menciptakan ilusi, hidup di dalam ilusi, semakin ilusi, dan akhirnya kita juga tidak sadar pada yang hakiki. Nah, itu maya personal. Jadi, dengan maya personal ini, sebenarnya keuntungannya dua hal. Sebenarnya keuntungannya satu hal sih. Karena yang dua itu bukan keuntungan. Yang pertama, karena kita dikasih daya kreativitas itu, atau maya itu, daya maya itu, atau daya imajinasi itu, bisa menghubungkan kesadaran kita pada Tuhan.
Ibnu Arabi bahkan mengatakan Nabi bertemu dengan malaikat Jibril itu di dalam alam imajinasi. Ya kayak kita ketika bersentuhan dengan ide-ide kreatif itu di mana tempatnya? Yang menghubungkan siapa? Bahkan Einstein kan mengatakan bahwa imagination itu embrace entire world gitu kan. Jadi daya imajinasi itu bisa menjelajah, dan daya imajinasi ini, daya khayal atau daya maya ini bisa menghubungkan manusia dengan Tuhan. Tapi itu satu sisi, tapi sekaligus bisa memisahkan kita, bahkan menjauhkan kita dari Tuhan. Bahkan dia menciptakan realitas-realitas palsu yang dia takutin sendiri, dia puja sendiri. Kayak kita misalkan ganti PP di Instagram kita pakai filter yang tambah cantik, tambah tampan. Sebenarnya kita mengagumi apa? Mengagumi image atau imajinasi yang kita ciptakan sendiri. Realitasnya bukan kayak gitu kan. Itu kan jauh dari realitas kan. Menjauhkan kita dari Tuhan. Dan umumnya manusia itu semuanya di situ. Umumnya manusia kesadarannya itu terpisah dari realitas hakiki dan nyaman, saya ulangi lagi, dan nyaman terjebak pada maya personalnya dia. Ini termasuk kita juga Mas Eja ya, Bang Dame ya. Makanya kita harus selalu tadi al-furqan, meneliti. Kita selalu harus discernment mana yang real, mana yang illusion tadi. Dan akar dari maya personal yang ilusif ini, yang menjauhkan kita dari Tuhan, dari realitas itu adalah avidya dalam bahasa Sanskerta, atau ignorant, kebodohan, ketidaksadaran. Saat kita hanya fokus pada tampilan, kita sadar siapa yang menampil. Kita tidak sadar siapa yang menampil. Kalau kita sadar hanya pada dunia, konsekuensinya kita tidak sadar pada Tuhan. Makanya sadar pada Tuhan agar sekaligus kita sadar pada dunia. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Nah, kesadaran yang condong pada pengaruh tarikan fisik ini, emosi, hasrat, keinginan-keinginan, ambisi, amarah, takut, khawatir, dan sebagainya itu yang menjadikan kesadaran manusia itu tidak murni lagi dan menciptakan ilusi ini. Nah, sedikit lagi, nanti ditambahin Bang Damik. Jadi, maya personal itu ada dua. Satu, maya personal yang bisa menghubungkan kita dengan Tuhan. Dengan daya imajinasi, dengan ide-ide yang kemudian pikiran-pikiran yang logis dan sebagainya. Makanya logika itu termasuk salah satu perangkat kita juga bisa discernment kan. Nah, imajinasi itu yang menghubungkan alam yang di bawah ini bisa melambung tinggi terhubung dengan Tuhan, dengan tentunya dengan knowledge. Nah, yang kedua, maya personal ini tidak menghubungkan tapi justru memisahkan kita dari realitas, dari Tuhan, dan bahkan menciptakan realitas ilusi-ilusi yang sebenarnya jauh dari Tuhan. Nah, itulah nanti kita bahas tentang apa setan, apa itu setan, dan apa itu kemudian ciptaan-ciptaan baru itu. Nah, terakhir. Jadi, tingkatan maya personal itu seperti ini. Ada daya yang menghubungkan kita dengan Tuhan, daya imajinasi atau daya khayal, yang di situ sebenarnya dayanya Tuhan juga yang dititipkan dalam diri manusia. Makanya dalam diri kita ada imajinasi. Dan imajinasi itu membentuk visi ketuhanan, penyingkapan kalau dalam istilah sufi. Dengan daya imajinasi itu, daya khayal yang tinggi, kita bisa menerobos visi ketuhanan. Kita bisa tersingkap visi ketuhanan. Dan yang kedua, dream. Anak-anak ketika dia masih kecil kan bermimpi. Ya kan? Bermimpinya anak-anak itu ada visi di situ, ada vision di situ, penyingkapan di situ.
Tetapi mimpi juga kalau sudah orang dewasa ya, bergumul dengan sesuatu yang duniawi, itu bisa juga mengelirukan. Makanya dream atau mimpi bagi orang-orang yang masih pure itu vision, vision of God gitu kan. Tetapi bagi orang-orang yang sudah dewasa bergelimang dengan dosa, itu sudah mengelirukan lagi. Ini keinginan, desires, atau sebenarnya mimpi aja. Atau penyingkapan, ini sudah meragukan. Makanya dream itu masih bisa menghubungkan kita dengan Tuhan. Tapi di satu sisi ada mimpi yang sama sekali hanya jadi bunga tidur gitu. Dan yang kedua, tingkatan maya personal yang kedua yang benar-benar totally bisa menjauhkan kita dari Tuhan itu ketika maya itu bentuknya ilusi, miskonsepsi, tertipu. Kayak gini ya, ketika kita ada kabar dari teman melalui WA atau WA group, kalau kita tidak menggunakan daya discernment, akal, pikiran, kemudian intelektual dan sebagainya, meneliti, itu kita syarat dengan miskonsepsi, misidentifikasi. Kita gampang tertipu. Nah, maya. Nah, masalahnya miskonsepsi atau misidentifikasi itu menciptakan, nah, ini clue-nya, menciptakan realitas baru yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan realitanya. Iya kan? Ketika orang mendapatkan musibah misalkan, padahal Tuhan ingin mengingatkan orang tersebut dengan musibah tadi, ingin menghadirkan, kamu jangan bermain di situ terus, kalau enggak kamu bisa terjebak. Tapi bagi orang yang tertipu pikirannya, itu justru mengolok-olok Tuhan. Tuhan ini gimana sih? Padahal sholat aku sudah bagus, 5 waktu, sudah apa namanya, tambah sholat rawatib, sholat sunat rawatib, tambah kemudian sholat duha dan sebagainya. Kok masih kasih musibah ini? Kasih coba nih. Nah, orang yang tidak terhubung dengan Tuhan kan ada miskonsepsi itu. Dan itu kan mencipta di pikiran kita bahwa Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Akhirnya mengolok-olok Tuhan. Dan akhirnya mencipta kebenaran yang dia yakini sendiri bahwa dia itu akhirnya lawamah, menciptakan sesuatu yang minder, menciptakan sesuatu yang inferior di dalam dirinya. Itu bahaya. Dan tingkatan maya yang menjauhkan kita dari Tuhan yaitu fantasi. Fantasi itu biasanya akarnya adalah angan-angan keinginan personal. Aku setelah naik pangkat ini, pengen itu, dan sebagainya. Akhirnya berfantasi. Nah, fantasi itu ketika diulang-ulang, jadilah realitas baru. Seolah-olah dia itu sudah di situ. Awalnya kan dari fantasi. Kalau anak-anak muda sekarang, kalau melihat podcastnya Om Deddy itu kan, fantasi itu sampai levelnya seksualitas kan, fetish dan sebagainya, itu fantasi dari keinginan-keinginan yang bahkan tidak masuk akal. Nah, tingkatan yang lebih dalam, maya di dalam maya lagi itu delusi. Jadi kita masuk ke dalam maya yang lebih dalam lagi, dan ini keluarnya makin susah. Menganggap yang dia persepsi secara personal itu adalah yang benar. Kalau dia menganggap itu yang benar, itu udah gawat. Jadi dia tidak terbuka dengan kebenaran yang lain. Bahkan tidak sudi untuk diperiksa. Nah, kalau sudah delusi ini kan bahaya. Menganggap bahwa apa yang dia pahami itu yang paling valid, paling benar, tidak terbuka. Itu delusi. Dan level yang paling paling dalam itu halusinasi. Sudah menganggap aku adalah itu gitu. Sudah menganggap bahwa oh yang benar itu si A, akulah A itu. Itu kan bahaya. Nah, kalau orang itu sudah halu, contohnya kalau dulu kan ini ya, ada sudah empire dan sebagainya, dia mengaku sebagai raja-rajanya sendiri. Yang menganggap benar dia raja siapa? Dia sendiri. Yang kemudian berperilaku sebagai raja, dia sendiri. Itu kan sudah halu. Kalau orang seperti itu diingatkan Mas Eja atau diingatkan oleh Bang Dami gitu, itu ngeyel, sudah tahapan ngeyel, bahkan tidak mau membuka lagi kebenaran bagi yang lain.
Nah, coba kita lihat petanya. Jadi, kenapa kita tidak sadar pada Tuhan? Mungkin jawabannya ya, karena tingkatan maya kita yang jauh dari Tuhan itu sudah semakin dalam dan semakin dalam. Kalau Ibnu Arabi mengatakan hidup ini aja sudah khayal, sudah maya, kita perdalam maya itu khoyalun fi khoyalin fi khoyalin fi khoyalin sampai pada tahap yang paling rendah. Maya di dalam maya, di dalam maya, di dalam maya, di dalam maya. Akhirnya kita untuk mengenal kebenaran, mengenal realitas apa adanya itu sulit sekali. Bayangkan kalau 60 tahun kita tidak sadar pada Tuhan gitu kan. Hanya menjalankan rutinitas dan kita menganggap bahwa rutinitas itu yang paling benar. Itu udah susah. Makanya nanti akan diperdalam oleh Bang Rame bahwa setiap saat kita itu kalau nggak sadar pada Tuhan, kita berada dalam kesadaran maya ini dan ini sangat bahaya. Itu saja dari saya, mungkin bisa dipertajam dan dilengkapi oleh Bang Dame. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Eja. Baik, terima kasih Mas Hasan. Dari pembahasan yang Mas Hasan tadi sudah bahas, saya mencatat beberapa hal, yaitu Al-Quran mengajari kita cara mengetahui maya dengan Al-Furqan, ya, daya untuk membedakan. Dan nggak lupa juga kita sudah dibekali oleh Bang Dame self inquiry untuk membedakan mana yang benar atau mana nih yang maya. Dan yang paling menarik adalah Allah adalah salah satu-satunya yang nyata dan objek-objek yang kita lihat ini merupakan bayangan Tuhan. Terima kasih Mas Hasan untuk penjelasan yang luar biasa. Sekarang kita ke Bang Dame. Silakan Bang Dame. Ya, terima kasih Mas Eja, Mas Hasan, teman-teman sekalian yang malam ini menyempatkan berkumpul, belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah, Alhamdulillah segala puja-puji kita aturkan kehadirat Allah. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam hidup kita, khususnya dalam tradisi agama-agama besar, dan Islam pada khususnya lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan memulai kembali perjalanan kita untuk meneliti dengan seksama satu konsep sangat penting dalam tradisi Vedanta sebetulnya, itu maya. Dan di Sufi, khususnya di Islam, itu disebut dengan alam khayal gitu ya. Insya Allah kita berniat kajian ini kita buat lagi secara reguler dan kita akan upload di YouTube karena kita percaya tema ini timeless gitu, berguna kapan saja. Teman-teman nanti bisa putar lagi karena saya sendiri setiap dipaparkan lagi secara konsepsional oleh Mas Hasan, ada selalu insight-insight yang saya dapatkan. Nah, teman-teman sekalian, pada saat kita juga berada di sini, itu juga bagian dari perjalanan hidup kita ya. Perjalanan dalam intelektualitas, semakin clear kita ngelihatnya, bisa membedakan dengan tajam lapisan-lapisannya yang disebut furqan tadi, dan juga dari perspektif itu kita akan menyikapi kehidupan kita begitu mahirnya nanti insya Allah gitu ya. Dan kalau sekarang kita suka kejedot-kejedot itu seperti di kamar gelap, lampu tidak nyala, kita nabrak-nabrak gitu ya, gampangnya gitu. Jadi kapanpun teman-teman di dunia ini menyikapi pasangan, menyikapi fenomena politik, fenomena agama dan lain-lain, kita kejedot-kejedot itu artinya kita sedang berada dalam ketidakjelasan terhadap fenomena yang nampak itu gitu ya. Nah, sekarang pun misalnya saat saya berbicara, teman-teman kan hanya menyaksikan penampilan dari gambarnya pardamian, kita sebut pardamian. Jadi experience itu. Dan ini salah satu bentuk experience ya, penampakan yang sekarang jadi alat kita bersama, yaitu ya digital ini kan saya bisa mengubah-ubah bentuk saya seperti ini kan, tapi yang berbicara di sana kan tetap si pardamian itu kan. Dan
atau bisa saya ubah juga gambar siapa di situ ya, bisa-bisa saja gitu. Tapi kita harus mahir di sini teman-teman ya, karena itulah bentuk-bentuk praktikalnya sangat penting. Nah, kemudian dari paparan Mas Hasan ini itu akan dikaitkan dengan Al-Quran karena mayoritas kita adalah Muslim ya di Indonesia gitu ya. Kita akan lihat paparan-paparan di Al-Quran itu yang bentuknya cerita-cerita, cerita Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yusuf, ada setan, ada Fir'aun antagonis. Ini sebetulnya maksudnya apa sih diceritakan Tuhan? Kita kan tidak, kalau kita lihat secara sejarah saja, kita nggak punya verifikasi yang kuat tentang sejarah kitab suci itu, ya nggak? Tapi itu dinyatakan sebagai kitab suci selama ribuan tahun, 1.500 tahun gitu ya. Dan gimana dengan kitab-kitab suci lainnya gitu ya? Upanishad, Bhagavad Gita, atau Te Ching dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa diskusi, anggap saja dialog. Komunitas dialog maya ini sebagai tempat kita ngobrol-ngobrol agar kita masing-masing bisa lebih tajam melihat semuanya gitu. Wong kita ngeliat ke ATM tiba-tiba duit tinggal 50.000 aja bisa galau kan gitu kan. Coba betapa rapuhnya kita itu. Ya enggak. Terus kita dapat WA lagi diskusi begini. Ada di situ chatting. Kapan lu bayar utang? Udah ribet kita sebenarnya. Harus mulai belajar membedakan. Ada kata-kata WA yang muncul di HP saya. Ada respon pikiran saya terhadap fenomena itu. Nah, dari situ saya akan teringat lagi trauma saya, value saya, nilai-nilai. Gitu. Salah satu contoh maya itu, Mas Eja, adalah orang kalau sudah lulus sekolah, SMA, kuliah di mana, setelah lulus kuliah, kapan kerjanya, gitu. Setelah lulus kerja, kapan kawinnya, gitu. Ya, setelah udah kawin, kapan punya anak, gitu. Jadi seperti ada satu. Oh, kalau di Lacan itu nyebutnya psikoanalisis itu big other gitu. Kayak ada sosok besar yang secara kolektif, ya itu kita sebut budaya. Gitu ya. Pancasila itu sendiri adalah sebuah makna yang diciptakan founding fathers kita untuk jagain bangsa Indonesia ini. Disebutlah Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati gitu ya. Bukankah itu semua bentuk maya-maya yang selama dia efektif, pakai aja. Jangan-jangan surga, neraka, setan, Jibril, itu juga dipakai sebagai sebuah kisah-kisah ataupun simbol-simbol yang masuk ke dalam imajinasi kita. Selama itu bikin kita tertib, ya ikutin aja. Meskipun itu maya. Nah, bisa dirasakan nggak teman-teman betapa pentingnya diskusi seperti ini. Jadi terus terang saja, ini dialog-dialog kita ini seperti saya sama Mas Hasan lagi ngopi gitu ya. Ya sekarang kita ajak Eja ikut gitu ya, biar seru gitu ya Eja ya. Kita ngopi-ngopi, omongan kita ini masa kita berdua aja dapat manfaat. Karena Mas Hasan alhamdulillah dia tekun meneliti di Al-Quran, di Vedantik saya juga, nah saya coba bawa ke praktikalnya gitu. Ya enggak, duit-duit kita yang katanya duitnya 5M, itu semua angka-angka aja kan. Tapi nyata gitu, gangguin banget itu apa saja. Semua kita kena gitu. Gimana dong gitu? Ya kan, ketika kita ketemu mantan gitu kan reunian, nah mayanya nongol lagi gitu di benak kita gitu. Makanya nanti kita pretelin. Gimana saya melewati drama Korea dengan mantan di pikiran saya yang sebetulnya secara hari-hari saya udah nggak interaksi sama saya. Nah, itu yang dibilang oleh Dr. Strange itu multiverse, kita berada di banyak universe secara bersamaan. Apalagi nanti secara teknologi disupport sama metaverse-nya Mark Zuckerberg gitu kan. Makin ribet nih. Nah, syukur-syukur nanti dialog-dialog ini kita bisa turunkan ya. Mbak Herlina ini suka ngajar juga, alhamdulillah hadir di sini. Ini tempat yang pas nih. Ini berbagi ke anak-anak. Ya, Mbak Herlina kan mengajar anak-anak narkoba saya lihat juga. Saya belum pernah ketemu sama Mbak Herlina itu, tapi kita kayaknya udah kayak akrab aja secara imajinal gitu kan. Nyambung secara intelektual. Nah, begitu seseorang pakai Inex ya, Eja ya,
Udah begini, dia udah punya dunia lain dia. Duduk. Apalagi dia sudah nyedot satu hisap gele itu ya, apa ganja gitu kan. Itu udah masuk lagi dia berfantasi gitu. Nah, bagaimana dengan Nabi yang tiba-tiba mengatakan saya ketemu malaikat Jibril di khayal saya gitu. Bagaimana saya bisa proof itu adalah kebenaran gitu. Nah, fenomena-fenomena kayak hipnotis gitu kan, pesulap merah gitu kan, segala macam, ketemu dukun ini, terus ada lagi yang menghipnotis si A, si B, si C. Nah, ini luar biasa kan fenomena di depan kita. Jadi sahabat-sahabat kalian, ini relevan sekali untuk kita jadikan sebagai kajian yang sungguh-sungguh kita hayati. Sampai kita mengalami ketersingkapan terhadap kul ja'al haqqo jaqahaqol batil innal batila kana jauh kan. Apabila kebenaran itu telah datang tersingkap, maka semua kebatilan ilusi pasti lenyap. Tandanya kalau kita sudah tersingkap kebenaran, ya nggak gampang lagi melihat ilusi ini. Benar-benar nggak gampang. Ya, itu saya suka kenalkan sekarang ada istilah standing as awareness. Gitu. Standing sebagai subjek aku. Gitu ya teman-teman. Ya. Jadi silakan dimanfaatkan forum ini untuk kita berdialog. Jangan malu-malu agar kita bisa saling watawasobil haq, watawasobil sobat. Jadi terima kasih Mas Hasan telah bersusah payah. Ini soalnya tesisnya beliau ini, tesis S2. Doakan teman-teman ini juga bisa jadi buku. Jadi buku kita urai secara baik, secara praktikal. Mudah-mudahan nanti bisa kita bawa juga ke sekolah-sekolah, ke pendidikan, kemudian kemana area yang lain. Karena dunia kita itu melalui pandemi ini nggak bisa lagi. Kita hidup di dunia maya. Ya, nggak bisa kita di gunung aja gitu, nggak bisa gitu. Ke gunung tapi bawa HP juga gitu kan, bawa HP dia hidup di imajinasi, di trigger oleh HP-nya juga gitu. Itu ya Pak Rahmat ya, Pak Adi ya, insya Allah ya. Jadi monggo silakan bertanya, Mas Hasan nanti memaparkan dari sudut pandang konsep yang beliau pelajari, saya nanti tambahkan dari sisi praktikalnya. Insya Allah dalam setiap pertemuan ini teman-teman dapat satu inspirasi. Sehingga mudah-mudahan teman-teman kangen nih dialog ke sini. Karena selalu ada yang didapat. Harus ada konsepnya dulu. Konsep maya ini penting banget. Kadang-kadang Mas Eja, saya berpikir orang nggak bisa langsung kita ajak self-inquiry kalau belum kita jelaskan apa itu maya. Gitu. Ya kan? Yang saya suka nyebut itu maya itu di tempat lain Mas Hasan saya nyebut appearance gitu, apapun yang menampil gitu. Badan kita ini aja penampilan, gambar saya di Instagram itu penampilan, sosok damai yang saya create di benak saya itu penampilan, peran-peran sosial saya itu penampilan. It's not I am, itu bukan aku. Jadi kalau yang dimaki-maki gambar itu, kenapa saya ikut baper? Siapa yang baper di diri saya? Ada sosok imajinal dalam diri saya yang kita sebut sebagai gue. Gitu. Itu kan banyak banget. Jadi benar itu. Hidup di banyak universe kita. Saya sadar betul kalau saya ketemu Mas Eja. Saya mau ketemu Eja yang mana nih? Eja yang ini nih. Eja yang di sini. Eja yang mana nih? Gue mau ketemu Eja yang Salikin nih. Eja yang ini nih. Itu betul Eja. Saya ketemu Mas Hasan yang mana nih gitu. Makanya kita akan mencari tuning apa dulu nih dengan seseorang. Bayangkan suami istri nggak bisa ngobrol gitu. Nggak bisa benar-benar nyambung gitu. Tapi satu rumah gitu. Atau di kerjaan, atasan bawahan. Ketemunya berantem loh. Padahal yang berantem di pikiran kan. Berantem itu di pikiran. Buktinya apa? Pulang ke rumah kita mesti ngomel-ngomel sama dia coba. Ada orang kejadiannya 10 tahun yang lalu.
tapi masih digendong di kepalanya gitu, di imajinasi. Lagunya Mbak Surif dulu itu. Tak gendong kemana-mana, tak gendong gitu. Pornografi itu di mana? Pada tubuh yang mungil itu atau imajinasinya pornografi itu? Kalau kita lihat misalnya ada poster cewek seksi misalnya gitu. Itu kan cuma poster. Tapi ada yang bergerak di dalam diri kita. Ini siapa? Apa ini? Atau kita buka HP, ada iklan ini, diskon ini, diskon ini. Itu kan ngegoda semua tuh. Jadi setannya datang ke HP kita tuh. Tukang sihir datang. Kan namanya kan tukang sihirnya Nabi Musa, Fir'aun kan. Surat Al-Falaq juga kan, tukang sihir yang niup di buhul-buhul. Ternyata tukang sihirnya itu datang ke HP kita. Diskon loh 75%. Oh ini ada voucher loh. Wes kita buka, tahu-tahu setengah jam, 3 jam kita ngikutin itu gitu. Wah ini ada dapat kamu hadiah dari ini perusahaan ini. Kita buka lagi, tahu-tahu ketipu gitu. Nah itu hari-hari kita. Ya mudah-mudahan ya Pak Seja ya. Jadi insya Allah kita belajar bersama. Setiap pertemuan ini anggap aja kayak majelis kita untuk saling belajar satu sama lain. Ya insya Allah. Thank you, ini tambahan dari saya. Dan kita tanya jawab. Ini sampai jam berapa Mas Hasan? Kita batasi sampai jam 9 ya? Boleh, Bang. Atau ya Bang, supaya nggak ini ada yang bosanin gitu. bertanya nih Bang. Iya, silakan. Dari Peniha, jika al-haq itu datang, maka semua ilusi akan hilang. Praktisnya, bagaimana kita membedakan al-haq dengan kebenaran dalam tanda kutip yang diyakini seseorang atau banyak orang? Karena keyakinan itu sendiri kan imajinasi juga. Wah, ini bagus nih. Bagus nih. Silakan. Silakan Mas Hasan. Pertanyaannya sangat bagus. Mungkin bisa dibaca lagi Mas Eja ya. Boleh. Jadi jika al-haq itu datang, maka semua ilusi akan hilang. Praktisnya, bagaimana kita membedakan al-haq dengan kebenaran dalam tanda kutip yang diyakini seseorang atau banyak orang? Karena keyakinan itu sendiri kan imajinasi juga. Iya, keyakinan adalah imajinasi juga. Oke. Aku sedikit share screen, saya ulangi ya sebentar Mas Eja. Jadi kalau kita sebut, makanya ini kan beda bahasa aja Mbak Penny ya. Reality atau yang real, the real, itu dalam bahasa Arab disebut sebagai al-haq. Kata al-haq juga bisa dimaknakan sebagai kebenaran, sang kebenaran itu sendiri. Kalau saya tanya, yang benar itu pasti ada nggak? Pasti ada. Kalau nggak ada itu ya yang ngapusi. Itu tidak benar. Itu bohongan itu kan. Kalau kata orang, oh di sana ada ini, ada buaya. Terus kemudian ternyata kita cek nggak ada buaya, berarti kan berbohong. Berarti kebenaran itu harus ada. Makanya Allah itu disebut sebagai Al-Haq. Al-Haq itu maknanya the truth, yang maha benar. Yang maha benar itu pasti the real, yang ada. Kita cek aja misalkan. Makanya tadi saya kasih gambaran reality atau Allah yang maha ada. Dalam bahasa pesantren disebut wujud. Lawan dari wujud itu Adam. Adam itu ketiadaan. Allah itu wujud. Sebentar. Jadi ini sebut wujud. Kalau ini sebut Adam. Adam itu artinya ketiadaan. Sesuatu yang tidak benar pasti mengerucutnya kepada Adam. Yang nggak eksis gimana benar? Nggak eksis gimana gimana kita bisa percaya kan gitu. Sementara Allah itu wujud. Makanya kan ada di sini. Nah di sini loh. Tadi yang Mbak Teni katakan, toh kebenaran itu adalah persepsi. Nah ini perlu kita cek. Ya di area ini kita cek.
Karena di area ini orang itu gampang membedakan antara Adam sama wujud, antara yang eksis, antara yang real, antara yang illusion gitu kan. Maka syaratnya adalah dibuktikan, Mbak Ben. Nah, pembuktian itu dari tingkatan awal itu logis apa enggak, logika kita. Satu. Yang kedua, penelitian. Jangan asal katanya, jangan asal persepsi, jangan asal, makanya butuh pembuktian. Bom, kalau di sana memang benar-benar ada bom, ya kita ke sana. Kalau di sana memang ada misalkan ada Pak Jokowi, ya kita harus ke sana, jangan katanya. Tapi orang-orang yang nggak pernah meneliti dirinya, makanya syarat utamanya kalau tadi disinggung oleh Mas Eja itu adalah al-furqan, discernment. Kita bisa benar-benar meneliti lebih dalam. Nah, meneliti, perangkatnya meneliti, ya pikiran. Satu. Yang kedua, pembuktian. Maka dalam tradisi sufi kan sering step-stepnya pertama ya ilmu yakin secara ilmu knowledge dulu. Yang kedua, hakul yakin, ainul yakin. Jadi ada fase-fasenya. Pembuktian tentang kebenaran. Jadi jangan kemudian kebenaran pun persepsinya ya ilusi juga yang nanti dulu kan gitu. Makanya discernment itu harus setiap hari. Aku itu kata orang sudah sadar atau belum? Ya jangan kata orang. Aku sudah sadar apa belum? Gitu kan. Aku sudah mengalami misalkan kesadaran yang terdalam atau belum? Jangan kata orang. Semuanya harus dibuktikan. Dalam tradisi Vedanta disebut vivek. Vivek itu membedakan dengan kajam. Makanya ada apa namanya Swamiji namanya Swami Vivekananda itu orang yang dikasih gelar oleh gurunya karena dia itu tajam banget membedakan antara yang real dan illusion. Analoginya gini, ketika kita punya rumah tidak pernah kita sapu, debunya makin menumpuk, debu ilusi tadi, mayanya makin menumpuk, makin menumpuk, makin menumpuk. Gimana kita bisa membedakan mana yang bersih dan mana yang kotor? Karena semuanya adalah kotoran kan. Makanya nanti Bang Dami bisa menuntun lah bagaimana untuk mengenali maya, self inquiry atau discernment maya, bahkan sampai mungkin keluar dari maya. Itu perlu. Ilmu ini perlu. Semua dari kita itu perlu. Kalau saya awal menunjukkan petanya saja bahwa kita hidup di alam maya. Bahkan setiap hari menciptakan maya. Kreasi-kreasi illusion tadi yang benar-benar membanjiri diri kita. Apalagi kita mengakses dunia maya di HP dan sebagainya. Itu kan kita menyaksikan hanya tampilan. Tapi dari tampilan itu, kalau kita nggak teliti, kita bisa menganggap itu kenyataan. Kalau kita udah menganggap yang tampilan itu yang kenyataan, itu perlu diteliti. Apakah iya yang tampilan itu kenyataan? Makanya dari tadi kita mulai menuntun dikit demi sedikit maya itu apa? Bedanya maya sama realitas apa? Bedanya dengan nothingness apa? Nah, itu saja Bang Dami. Mungkin bisa ditambahin Bang Dami dan kita bisa pertajam Oke, ya. oke. Terima kasih Hmm. Mbak Feni pertanyaannya. Saya ingin ajak teman-teman ya Mbak Feni supaya ini bisa diteliti dalam kehidupan keseharian gitu ya. Apabila kebenaran telah datang, maka kebatilan pasti lenyap. Al-haq di situ kan terminologi bahasa Arab. Para sufi suka menggunakan terminologi al-haq. Kalau ke bahasa Indonesia, Mbak Penny, itu memang jadi kebenaran. Tapi kalau kita biasa diskusi di filsafat, itu kita sebut sang kebenaran gitu ya. Sang kebenaran. Nah, al-haq itu nggak pernah berubah, Mbak. Itu dulu. Jadi al-haq yang dimaksud itu tidak tergantung persepsi manusia. Ya, misalnya adanya gravitasi atau tidak, itu nggak perlu kesepakatan. Ayo, saudara-saudara, api itu adalah eksistensi panas membakar bercahaya. Sepakat nggak? Nggak perlu.
Itu, itu tidak perlu kesepakatan. Tapi lampu merah berhenti ya, nah, itu bisa kesepakatan, sudah jadi peraturan. Tapi di universe-nya Dr. Strange, lampu hijau itu berhenti gitu, lampu merahnya jalan gitu kan. Jadi ini di dalam diskusi filsafat Bu Penny, wah kebenaran itu relatif tergantung sudut pandang. Nah, itu kebenaran subjektif individuality. Tapi ketika Quran menyebut al-haq itu betul-betul harus kita bongkar. Yang dimaksud itu adalah sang realitas yang tidak berubah. Nah, sekarang pun Mbak Penny ketika kita menggunakan realita tadi Mas Hasan, kita pikir maknanya kenyataan fisik. Realitas fisik itu salah satu realitas penampilan. Ada realitas imajinal. Kalau Mbak Penny lagi mimpi misalnya kan, mimpi. Terus di situ kan ada eksistensi yang muncul kan. Saat berada di dalam mimpi, saya menganggap keyakinan saya itu beneran real gitu kan. Saya yang di dalam mimpi itu, Mbak Penny yang di dalam mimpi, melihat Mbak Penny sebagai individu berbeda dengan sosok yang lain, beda dengan nama pohon. Tapi begitu berakhir mimpi itu bangun, oh semua itu ada di dalam imajinasiku gitu loh. Nah sekarang nih badan kita ini nih, kita merasa tubuh saya berbeda dengan pohon. Nanti kalau saya mati, badan ini jangan-jangan semua ini nyatu. Nah itu yang mau kita sadari sebelum kita tubuh ini expire. Apabila setelah datang tersingkap pada kita bahasanya, saya self-realization. Ketika Bu Penny menyebut myself, I am. What do you mean I am? Aku yang benar itu yang mana? Badannya, identitas sosialnya. Nah inilah gunanya kita paham itu. Bongkar to discernment. Gitu ya Bu Penny ya. Sementara gitu ya. Jadi ketika disebut tadi di Al-Quran, al-haq itu bukan kebenaran keyakinan, bukan. Itu, nah itu istilahnya itu Mas Hasan itu ya, badihi gitu. Nggak perlu ini kebenaran yang nggak perlu, udah begitu adanya gitu niscaya. Nah satu-satunya cara untuk bisa hakul yakin atau tidak goyah lagi, realization, mengalaminya. Makanya kan kalau kita kaitkan sedikit kepada perspektif Islam ya, ketika saya deklarasikan, menyatakan, itu kan kayak semacam proklamasi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kesaksiannya benar apa ngomong doang kan gitu kira-kira. Nah itu juga nanti pelan-pelan ya Mas Hasannya, dari perspektif Maya ini nanti, itu kita bongkar tuh sejauh mana syahadat saya ini sudah benar-benar pembuktian verifikasi. Gitu ya Bu ya. Jadi kita bersabar sehingga kalau syahadat saya itu sudah real, sudah benar-benar pembuktian, la ilaha illallah, ilahnya itu I know, la ilaha illallah kan aku bersaksi. Saat kita melakukan penyembahan, ritual sholat, beneran ingat gitu. Misalnya Bu Penny sekarang ingat Pardamen. Yang diingat apanya? Topinya, kacamatanya, atau sosok damai sebagai knowledge. Apanya yang saya ingat? Kalau saya bilang saya mengingat Allah, apanya? Huruf alif lam lam ha, rasa yang saya alami dengan nama Allah itu damai, tenang, apanya gitu. Jadi memang kita memulai Tuhan itu dengan sebuah konsep di pikiran kita dulu. Dari kecil kita dicobain. Yang repot adalah Bu Penny, dulu kita TK dikasih dogma iman, Tuhan, sampai sekarang itu yang dipakai gitu. Nggak dieksplorasi gitu. Pemahaman surga nerakanya ya masih yang dulu gitu. Nggak pernah diteliti lagi gitu. Gitu kira-kira Bu Penny ya. Mudah-mudahan ya. Ini our journey. Terima kasih. Sedikit lagi mungkin Bang yang terkait Bu Penny ya. Jadi
tadi kan sudah disampaikan bahwa apapun yang sifatnya penampilan itu kan memang maya. Artinya apa? Segala sesuatu yang sifatnya penampilan itu bisa kemudian dibilang apa namanya, diperdebatkan. Sesuatu yang menampil gini, penampilan itu masing-masing unik. Nabi Adam, Nabi Idris dan sebagainya sampai Nabi Muhammad itu kan membawa kebenaran yang sama. Cuma ketika dia tampilkan kepada umatnya itu kan terlihat berbeda. Nah, bagi orang yang tidak sadar melihat hanya fokus pada penampilan the truth yang dibawa oleh Nabi Adam kemudian dibandingkan dengan Nabi Isa, Nabi Muhammad dan sebagainya. Sehingga seolah-olah terlihat berbeda, terlihat relatif. Tapi orang tidak menyadari ada kebenaran yang sama yang abadi terus dari mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Nah, kayak tadi bagus apa yang disampaikan Bang Rami. Mau orang mengkonsepsi kebenaran di pikirannya itu seperti apapun, tapi orang itu sadar apa enggak? Kan apapun yang menampil di pikiran kita, karena kita sadar, ya kan? Kita kan sibuk melihat penampilan di pikiran kita, tapi lupa siapa sebenarnya yang dibalik sadar penampilan itu, gitu kan? Nah itu loh Mbak Penny. Tapi memang kebanyakan orang tadi saya sudah singgung itu sibuk terhijab di penampilan-penampilan itu, penampilan yang namanya kebenaran yang ya namanya penampilan kan relatif, gak ada penampilan yang absolut, nggak ada. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, bahkan di Quran juga diafirmasi, kebenaran yang dibawa oleh Islam itu melanjutkan agama-agama sebelumnya. Karena kebenarannya yaitu itu aja, satu, tunggal, bukan kebenaran yang lain, bukan kebenaran yang kemudian berbeda. Makanya sadar pada yang tunggal tadi. Jangan sadar pada penampilannya, karena kita hanya sadar pada penampilan yang relatif itu, pasti kita akan terjebak, kita akan terhijab. Nah, tapi itu perlu ini sih, perlu praktek, perlu perjalanan. Nanti juga kita akan mengalaminya sendiri, Pak Penny. Terima kasih. Oke, Mas Eja. Ya, Siap. alhamdulillah. Apakah ada lagi? Oh, ini ada konfirmasi aja nih Bang dari Pak Rahmat Suprayogo yang sering disampaikan Bang Dame yang menghalangi kita untuk sadar bahwa kita belum bangun adalah ego. Sehingga untuk sadar sering disampaikan untuk bisa masuk dan kesadaran pada saat ini ikhlas menerima takdir kita pada saat ini. Gitu Bang Dame. Ada lagi yang ingin bertanya atau sudah bisa kita bungkus nih pertemuan kita di hari ini? Saya kira, ya, gimana aja? Ya, tadi saya menarik tentang maya personal ini, Mas Hasan. Kadang-kadang kita sangat nyaman nih sama maya personal kita. Satu, ini yang berkaitan dengan persepsi-persepsi dalam kehidupan kita gitu. Berkaitan dengan standar-standar yang kita ciptakan dalam hidup kita harus ini, makannya itu, penghasilannya segini, sekolah di sini Mas, sekolah di sini, sama cuannya segitu gitu kan, taunya hilang gitu. Nah, itu kan memang benar kata Mas Hasan tadi, memang perlu praktek gitu. Tapi pada prakteknya nggak bisa kita bilang segampang pada saat kita ngomong gitu kan ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita lagi menjalaninya nih, ketika kita lagi merasa bahwa wah kita lagi tenggelam nih dalam maya tersebut nih, apa yang bisa kita lakukan dengan cepat ya untuk bisa kembali lagi ke kesadaran? Bang Rame dulu deh yang jawab. Oke, makasih Mas Eja. Ini sangat relevan dengan pengalaman sehari-hari kita. Saya mau berbagi dari pengalaman saya pribadi dulu Eja. Nanti saya kasih prinsip yang saya pegang untuk itu. Setiap saya mau memasuki satu permainan, sebutlah itu permainan. Apakah itu bisnis, apakah itu masuk politik termasuk ya. Kita masuk politik gitu ya. Nah, kalau orang yang tidak punya knowledge, dia nyebur aja gitu. Wah, begitu tenggelam, benar-benar tenggelam gitu. Nah, setelah saya belajar sekarang ini, Mas Eja,
Saya kalau main ular tangga, saya sadar satu saat saya akan dapat tangga, saya naik. Kalau tiba-tiba dalam permainan ular tangga itu saya dapat ular, ya mesti turun gitu. Iya kan? Nah, jadi ya pada waktu ya dapat ular diturun gue usaha lagi. Jadi memang sebelum kita memasuki satu permainan dimanapun itu, even kadang misalnya saya sama seorang sahabat gitu, sama teman gitu aja. Oke, ada kesepakatan yang saya sepakati sama dia dalam bisnis. Tapi di dalam diri saya itu saya tetap punya pegangan pribadi. Kalau satu saat ini ribet, gue balik ke sini dengan cepat gitu. Even dalam spiritual Mas Eja, saya percaya pada seorang guru gitu. Beberapa kali itu Mas Hasan juga tahu itu ya. Begitu kita percaya pada gurunya, kita pun punya ekspektasi kan. Berkali-kali saya kecewa aja. Tapi belakangan ini, saya ketika sudah mulai menyadari guru yang tidak pernah menipu dalam diri saya. Al-Haq yang tidak pernah menipu dalam diri saya. Saat ada permen itu oleng dikit, oleng tapi nggak lama-lama. Saya balik. Saya kembali lagi, oh saya kan udah sadar begitu saya ada permainan ini. Tapi itu memang butuh berkali-kali baru swingnya itu nggak terlalu lambat ini lagi ekstrim. Kalau saya gitu, jadi sebelum masuk ke permainan itu saya sudah prepare tuh di dalam dan banyak variabel. Nah satu lagi memang kalau sudah kadung di situ, yaitu biasalah self inquiry. Tuhan, semua yang kau berikan ini, aku nggak kuat nadapinya, tapi engkau sedang ngajarin aku. Nah, sampai satu titik saya menemukan pembelajaran di situ. Dalam beberapa hal saja, teman-teman. Saya bersyukur itu terjadi. Tapi ada beberapa. Bukan, tapi setelah dapat ya. Karena apa? Karena saya udah ngelihat kematangan yang saya dapat dari cerita itu. Nah, akhirnya saya paham lagi pada sistem semesta. Rezeki tidak ketukar. Kalau sudah saya nggak akan pernah bisa pergi. Cuman kan kita selalu menghakimi itu pada angka-angkanya saat ini. Padahal Tuhan melihatnya dari gambar besar. Itu yang saya pakai sampai sekarang. Sama dengan menikah juga itu Mas Eja. Sekolah. Oh saya mau sekolah. Mas Hasan dia coba. Kayaknya Mas Hasan mau ngambil dokter itu. Kayak gitu dia mau ngambil dokter. Ya siap-siap saja pusing-pusing. Udah pasti gitu. Bikin makalah, bikin makalah. Ya ngapain masuk dokter kalau nggak siap bikin makalah terus-terusan gitu. Mas Hasan silakan. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan di makalah saya tadi sih Mas Ejaya. Sudah nature dari kesadaran itu mencipta. Tapi orang yang sadar yang tertipu, orang kesadaran yang tertipu atau yang benar-benar sadar. Kayak pikiran kita kan selalu habis mikir ini tiba-tiba kepikiran ini kepikiran. Artinya apa? Kreatif sebenarnya diri kita itu. Tapi kreatif yang menipu atau benar-benar yang terhubung dengan Tuhan kan. Kalau kreatif yang terhubung dengan Tuhan, saya ini melihat bahwa orang itu sibuk atau orang produktif. Sibuk di pikiran sama produktif itu kan beda kan. Tuhan itu tadi eh, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat dia itu dalam creativity, dia dalam produktif, dia dalam kreatif gitu kan. Kalau kreatif berarti menciptakan sesuatu yang ada hubungannya dengan realitas. Real lah. Kalau Mas Eja bisa bisa di ini proyeksikan. Tapi kalau hanya muter-muter di pikiran, itu kan menipu. Nah, kalau kreativitas yang dibentuk oleh kesadaran itu hanya untuk menipu kita, itu kan sebenarnya bahasa agama itu adalah khutuwatis syaitan. Itu langkah-langkah setan untuk memperdaya kita. Makanya itu perlu benar-benar kita ini suara setan kalau Pak Pak siapa Pak Rahmat tadi suara ego atau suara diri Kolbu. kolbu gitu kan. Kalau itu memang suara setan ingin ingin mengajak aku pada sesuatu yang ke situ terus misalkan gelisah terus orang yang pengen meracau terus karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Jangan di situ. Makanya dalam Quran dikatakan la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan.
Jangan ikuti kesadaran pikiran kita yang mengajak ke situ. Tapi memang dari awal, dari sananya gitu Mas Ija, kita itu pengen mencipta terus. Kesadaran kita selama kita Ya. sadar itu pengen mencipta terus. Cuma ciptaan kita jadi ciptaan yang ilusif atau jadi ciptaan yang benar-benar terhubung dengan Tuhan, yang itu merupakan daya kreatif Tuhan mengalir lewat kita. Makanya kalau itu datang, ekspektasi itu kan ciptaan juga, Mas. Kita pengen seperti ini hidupnya, desire dan sebagainya, itu ciptaan. Ciptaan yang pengen membuat kita itu mencipta terus. Tapi endingnya mau kemana nih? Endingnya mau menciptakan ilusi atau maya, atau ingin menyadarkan kita menjalani hidup kita dengan dharma itu, kalau biasa Bang Dawi sampaikan. Gitu. Nah, kalau itu datang, sigap, jangan ikuti. Nggak bisa dilawan, Mas. Kalau kita ngelawan, pasti kita kalah sih Ya. masalahnya. Apalagi di entertain. Apalagi di entertain, betul. Mas Hasan tahu Iya, banget tuh yang nggak bisa dilawan Iya. itu kan Mas. betul. Ya, Tapi terima gini Tapi kasih. Mas jangan Eja ya, ikuti. sedikit Mas Eja ya. Ya, Eh, Kadang-kadang mengalami keterpurukan dan lain-lain dari pengalaman saya pribadi dengan berbagai fenomena hidup. Itu kalau kita sudah dapat sarinya, al-haq yang hadir di situ. Al-haq hadir dalam keotik itu. Itu dalam satu momen nanti mudah-mudahan teman-teman di sini juga yang mendengar. Kita tersenyum, wah gitu, seru banget hidup gue. Tapi kalau lagi belum dapat, itu belum bisa ngomong begitu. Ya, tapi sekarang setelah berkali-kali mengalami situasi, termasuk sakit Mas Ija. Saya sakit pernah rasanya udah mau mati gitu. Sakit, beneran sakit gitu. Mau mati rasanya. Terus tapi di dalam itu senyum. Ini ada lagi yang mau diajarin. Ini biar kokoh. Ini benar. Jadi benar-benar kokoh, tangguh gitu. Dan saat yang sama itu ngajarin tetap rendah hati. Dan begitu kita merasa sudah mampu, jepret, dihajar lagi, jepret. Lama-lama mahir gitu. Nah, ketika datang undangan permainan, sudah lebih aware, sudah lebih takwa gitu, alert. Ya, Kalau tidak ada fenomena hidup begitu, ya nggak matang. Nah, ya kan, saya terus terang apa yang saya sharing di beberapa pertemuan, itu banyak sekali pengalaman pribadi saya yang saya kemas dalam bentuk prinsip-prinsip. Buku betul, Bang. Iqra itu kan sebetulnya itu pengalaman-pengalaman batin yang dahsyat-dahsyat buat saya pribadi. Ya, paling tidak begitu. Jadi dia tidak hanya kutu buku ataupun akademis, tapi emang dia suluk gitu. Gitu Mas Eja ya, insya Allah. Nah, dialog maya ini dalam rangka itu meretelin itu atu-atu dikit-dikit Ya. gitu. Tapi itu harus ada open gitu. Humility, Bayangkan, Bang, ketulusan. kalau di Al-Quran itu kan udah menceritakan maya dari para nabi itu, bagaimana dia menghadapi kerasnya Iya, iya. hidup, mayanya hidup, dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kalau kita membaca, oh iya ya, kalau contohnya kayak gini udah dialami tuh Nabi Nabi Daud. Kalau mayanya model kayak gini udah dialami oleh Nabi Sulaiman. Mayanya masalah ini apa namanya pemimpin udah dialami itu namanya Nabi Musa sama Fir'aunnya gitu kan. Sebenarnya Hmm. kalau kita Ya, cuman mengulik Al-Quran itu sebenarnya kita termasuk orang-orang yang beruntung karena problem itu sudah dikasih caranya masing-masing oleh umat-umat terdahulu biar kita tidak terjebak dalam maya yang sama kan gitu ya. betul. Tapi ternyata tidak segampang itu, Bang David. Ya, Memang kita harus mengalami sendiri, menyalami maya kita sendiri, mengenali bahkan maya kita sendiri, sampai kita benar-benar bisa keluar dari maya itu. dan ah, satu lagi sih yang saya dapatkan gitu ya ketika ada fenomena-fenomena dalam hidup gitu ya. Yang bisa menyembuhkan diri kita tuh sebenarnya kita tidak bisa bergantung sama orang gitu. Kita ya, memang Iya, harus bukan bergantung sama diri sendiri, bergantung sama sang aku yang ada di diri ya, kita itu ya, untuk betul. bagaimana kita bisa lebih menyadari lagi siapa dia gitu. iya, Betul, Siapa betul, dia gitu. Nah, ini betul. menarik juga tadi kata Pak Rahmat. Mas Reza, apakah yang saya sampaikan di atas yang menyadari ego tadi itu adalah salah satu cara untuk masuk ke kesadaran reality? Kalau kata Mbak Norma, ini masih dalam tahap mau sadar aja susah.
Benar, setuju sekali. Tapi Ya. Mbak Norma masuk di forum ini itu sudah satu undangan. Ya, saya yakin teman-teman yang hadir di sini itu udah bersiap-siap juga tuh untuk begitu. Oke, terima kasih, seru. Thank you Bang Dame. Thank you Baik, Mas terima Eja. Thank you kasih. teman-teman Ya. semua. Terima kasih Bang Dame, terima kasih Mas Hasan untuk paparan yang luar biasa. Cukup ini ya, menyiram kekangenan kita nih. Kangen sekali gitu ngobrol-ngobrol seperti ini. Semoga kita akan ketemu. Kalau nggak salah 2 kali sebulan ya Bang. Ya, insya Allah. Rencananya begitu ya. Cuma Ya. memang tanggalnya nanti dikasih tahu lagi ke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Terima kasih semuanya. Mas Eja, terima kasih Mas. Terima kasih Bang Terima Dame. kasih. Terima kasih semuanya. Dame, Mas Hasan, Mas Terima kasih. Eja. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Reza.